Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zaini Rahman Sidik dengan NIM 19030560023. Daging merupakan sumber protein hewani yang sangat digemari oleh berbagai kalangan di Indonesia. Daging sapi juga merupakan sebuah simbol makanan mewah untuk beberapa kalangan masyarakat. Namun, produksi daging sapi nasional masih sangat rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan kebutuhan daging sapi nasional yang terus meningkat seiring dengan pertambahan populasi masyarakat di Indonesia itu sendiri. Kemudian, pasar untuk penjualan daripada daging sapi ini masih sangat sulit untuk bagi peternak, di mana masih banyak peternak yang bingung untuk menjual ternaknya itu sendiri. Padahal kebutuhan daging sangat tinggi di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tanda tanya besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu alur pemasaran daging sapi hingga kenapa sih harganya menjadi mahal, dan yang kedua yaitu persoalan peternak yang sulit untuk menjual ternaknya di saat kebutuhan daging nasional sangat tinggi. Kita langsung ke pembahasan. Saya akan menjelaskan tentang alur pemasaran daging sapi dan menjawab juga terkait dua permasalahan tadi di awal diri. Nah, untuk sebagian besar peternak sapi potong, sekitar 60,41% belum pernah menjual hasil ternaknya. Jadi hanya sekitar 39,59% atau kurang dari 10 peternak dari sapi potong yang sudah pernah melakukan pemasaran hasil. Itu dari 39,50% ini juga, ini yang udah melakukan pemasaran menggunakan sarana angkutan itu sekitar 6,88%. Nah, sedangkan untuk sisanya itu 32,71% itu tidak menggunakan sarana angkutan. Nah, biasanya sarana angkutan yang digunakan adalah kendaraan bermotor 3 roda atau lebih, atau bisa menggunakan pick up atau mobil truk ya. Kemudian untuk pemanfaatan sapi potong itu hanya sekitar 40% untuk dijual. Nah, sedangkan dalam bentuk primer dijual dalam bentuk olahan atau dikonsumsi sendiri. Sebagian besar atau 60% ternyata adalah untuk pemanfaatan lainnya. Kemudian di sini ada pemanfaatan sapi. Di sini untuk sapi hidup itu dipotong dan terdapat menghasilkan 5 bagian. Yang pertama itu kulit sapi ini sendiri. Kulit sapi ini bisa disamak atau bisa dibikin untuk kerupuk kulit gitu, untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk biasanya untuk kulit samak itu dibikin kerajinan yang bisa berupa jaket, sepatu, glove, sandal, tas, koper, atau sabuk seperti itu. Kemudian untuk daging sapi ini sendiri ada dibagi menjadi 3. Itu ada daging sapi segar, daging sapi beku, dan daging olahan. Untuk daging sapi segar ini bisa langsung ke pasar dan ke konsumen beserta dengan daging beku sama. Kemudian untuk daging olahan ini bisa berupa dendeng, kemudian daging giling, kornet, sosis, bakso, dan daging dalam kaleng. Nah, kemudian untuk lemak sapi ini bisa menjadi mentega ya. Kemudian untuk tulang dibagi juga menjadi 2, penggunaannya ada gelatin sama sabuk tulang. Untuk gelatin sendiri digunakan dalam farmasi atau dalam obat-obatan seperti itu. Kemudian untuk untuk serbuk tulangnya itu bisa dibikin keramik dan bisa juga dibikin makanan ternak, biasanya dibikin tepung tulang. Di sini ada alur pemasaran ke konsumen akhirnya di sini. Nah, di sini ada 2 sumber sebenarnya. Yang pertama ini ada dari peternak atau lokal, daging lokal, kemudian ada dari impor. Dianalisis dari sini bahwa alur pemasaran daging sapi ini begitu rumit dan begitu panjang gitu. Hal ini yang menyebabkan harga daging sapi itu semakin mahal seperti itu. Karena bisa dilihat alurnya sangat panjang dari peternak, dari pedagang ke pedagang pengumpul, ke produsen, ke distributor, ada juga yang ke grosir, ada yang ke supermarket, sehingga alurnya itu tidak efektif karena masing-masing tiap orang yang berperan di sini itu pengen untung gitu. Jadi setiap berhenti dari tangan yang pertama ke tangan yang kedua, ketiga itu di situ ada kenaikan harga seperti itu, sehingga
harga daging sapi di pasaran ini menjadi sangat mahal. Jadi sudah terjawab kenapa sih daging sapi ini mahal nih di pasaran. Nah, karena alur pemasarannya juga sangat rumit dan sangat panjang. Produksi daging sapinya menurun seperti itu dari 2018 ke 2019. Kemudian untuk 2020 ini 7.489,2 ton. Ini 7.489,2 ton. Ini juga mengalami penurunan. Awalnya kan dari 7.944,6. Kemudian dia turun lagi 2019 7.653,63. Turun lagi menjadi 7.489,2 ton di 2020. Hal ini berbanding terbalik dengan kebutuhan atau konsumsi masyarakat yang kian meningkat seperti itu. Karena populasi yang terus bertambah tiap tahunnya, kemudian meningkatnya juga kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Untuk harga daging sapi di pasar dalam negeri untuk bulan Juli 2021 rata-rata sebesar 125.722.000 per kilonya. Nah, jika dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2021, harga tersebut mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,56%. Jika dibandingkan dengan harga bulan Juli 2020 mengalami kenaikan harga sebesar 4,66%. Seperti itu untuk harga daging sapi secara nasional selama 1 tahun, mulai periode Juli 2020 sampai Juli 2021 tercatat cukup mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan dengan koefisien keragaman harga bulanan sebesar 2,15% dan pada level harga relatif tinggi yaitu rata-rata sebesar 121.842.000 per kilonya. Jadi harganya itu 121.842 per kilonya. Kemudian untuk harga daging sapi internasional untuk jenis streaming 75 CL pada bulan Juli tahun 2021 sebesar 3,85 US dollar per kilo. Kemudian mengalami peningkatan harga jika dibandingkan dengan harga bulan Juli 2021 yakni sebesar 1,68%. Dan jika dibandingkan dengan bulan Juli 2020 terjadi penurunan sebesar 5,59%. Jadi untuk kesimpulannya untuk yang dua subbab yang saya angkat di mana kenapa sih harga daging sapi menjadi mahal di pasaran dibandingkan dengan harga-harga daging yang di luar gitu, di luar negeri. Ini karena alur pemasaran yang sangat panjang dan rumit seperti itu sehingga melibatkan banyak orang dan tiap orangnya perlu untung gitu di sini. Sehingga daging sapi menjadi sangat mahal seperti itu di pasaran. Kemudian untuk yang kedua itu kenapa sih peternak sulit untuk menjual ternak di tengah tingginya kebutuhan daging nasional gitu. Karena untuk yang sulit ini biasanya peternak-peternak tradisional. Sehingga untuk menambah relasi lagi seperti itu. Karena untuk peternak tradisional biasanya masih sedikit relasi, kemudian terkendala pemasaran karena belum mempunyai kendaraan untuk memasarkan, kemudian di situ juga terjadi permainan belantik itu untuk memainkan harga sehingga peternak itu agak sulit untuk memasarkannya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.